acaranya yang pertama adalah susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sesi pertama yaitu sharing-sharing yang akan dipandu oleh Bapak Miftahul Hadi dan saya sendiri yaitu Titi Ambarwati. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri, perkenalkan dulu. Saya Titi Ambarwati dari SD Kadilangu 2. Di sini saya sebagai moderator. Kami ulangi lagi, adapun susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sesi pertama sharing yang akan dipandu oleh Bapak Miftahul Hadi. Sesi yang kedua nanti akan dibuka sesi untuk tanya jawab, bisa saling berbagi. Dan sesi yang terakhir adalah penutup. Sesi pertama mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di pertemuan daring melalui Zoom pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu guru hebat, pada pertemuan kali ini kita akan saling sharing, berbicara mengenai apa yang telah menjadi tujuan kita mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ini yang awalnya menjadi satu yang awam bagi kita mengenai program pemerintah yang terbaru ini. Bahkan mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ragu untuk ikut mendaftar dalam program ini. Kita akan sharing, saling penguatan agar kita semua bisa ikut dalam program pendidikan guru penggerak ini dari awal hingga akhir secara lancar. Dan yang awalnya dulu kita bisa lulus di tahap 1 dan tahap 2. Oke, untuk sesi pertama sharing bisa dibuka atau dimulai oleh Bapak Miftahul Hadi. Kepada Bapak Miftahul Hadi dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak Titi atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Semuanya sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kita di sini santai saja Bapak Ibu. Ini bukan acara yang resmi dari dinas. Ini kami berdua sama Mbak Titik menggagas untuk membuat acara seperti ini biar Bapak Ibu nanti dalam mengikuti pendaftaran seleksi pendidikan penggerak lebih yakin dan lebih mantap. Jadi di sini nanti Bapak Ibu boleh bertanya, boleh tanya tentang sesuatu hal yang belum dipahami dalam pendaftaran CGP Angkatan 8 dan Angkatan 9 ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Miftahul Hadi, sehari-hari bertugas di SD Negeri Raja 1 Kecamatan Demak. Saya dan Mbak Titi adalah salah satu dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak yang sudah menyelesaikan pendidikan kurang lebih kemarin selama 6 bulan. Itu. Mohon izin untuk share screen Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun Pak. Ampun. Ya. Oke.
Perkenalan tadi sudah, saya Mitoledi, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Perlu Bapak Ibu ketahui dalam rekrutmen calon guru penggerak, mohon maaf Pak, perlu Bapak Ibu ketahui dalam rekrutmen calon guru penggerak ini kita akan melalui 2 tahap ya. Yang pertama yaitu tahap 1 ada registrasi, pemberkasan, kemudian ada juga pengisian esai. Kemudian setelah tahap 1 ini lolos, nanti Bapak Ibu akan berlanjut ke tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya untuk tahap pertama ini. Di tahap pertama ini Bapak Ibu pertama kali yaitu melakukan registrasi dengan cara membuka SIM PKB. Jika Bapak Ibu membuka SIM PKB, kemudian ada pemberitahuan, ada notif bahwa Bapak Ibu mendapat kesempatan untuk mengikuti ataupun mendaftarkan diri pada seleksi calon guru penggerak ataupun pengajar praktik. Monggo Bapak Ibu silahkan klik ya. Kalau sudah niatnya sudah mantap dan memiliki minat untuk mengikuti kegiatan ini, mengikuti program ini, silahkan Bapak Ibu langsung klik daftar. Nah, dalam registrasi ini nanti Bapak Ibu setelah itu kemudian akan Mbak Titi mau minta bantuan yang masuk silahkan. Setuju ya, saya tak fokus ini. Saya lanjutkan. Setelah registrasi, Bapak Ibu akan melalui yang namanya tahap pemberkasan. Ya. Dalam tahap pemberkasan ini nanti Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan berbagai macam persyaratan. Pak sampai akhirnya kok ini Pak. Bentar ya, di unmute dulu. Halo Bu Umi. Bentar. Saya ulangi lagi. Dalam dalam tahap pemberkasan, Bapak Ibu diminta menyerahkan mengumpulkan beberapa berkas. Yang pertama adalah ada surat rekomendasi, kemudian ada apa saja, KTP apa kemarin. Terus yang paling bawah itu adalah ada juga mengupload RPP. Nah, Bapak Ibu penting di sini RPP yang panjenengan unggah itu adalah RPP yang nantinya akan digunakan dalam simulasi mengajar ketika Bapak Ibu lolos ke tahap 2. Selain itu, RPP ini nanti juga panjenengan ini buat RPP ada ketentuannya Bapak Ibu, yaitu ketentuan pembuatan RPP ini adalah batas waktu maksimal adalah 10 menit. Oke, jadi usahakan buat RPP yang materinya panjenengan kuasai, kemudian media yang menarik juga, terus kemudian silahkan diunggah. Dalam unggah RPP ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu jangan sampai mengunggah RPP pada hari terakhir, karena biasanya hari terakhir itu jaringannya sibuk ya. Jaringannya sibuk kemudian tidak bisa unggah. Jangan sampai esai sudah diunggah, hanya RPP yang belum diunggah kemudian panjenengan gagal mengikuti seleksi. Terus kemudian yang selanjutnya adalah pengisian esai. Nah, ini esai ini panjenengan dituntut untuk dapat menuliskan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu sudah lalui, kemudian diceritakan namun dalam bentuk tulisan. Ini tahap pertama. Nah, jika Bapak Ibu sudah lolos tahap pertama, maka Bapak Ibu akan
yang menghadapi yang namanya tahap kedua, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Baik, kita kupas satu persatu. Nah, ini saya ada beberapa tips dalam mengerjakan esai. Ya. Yang pertama, hindari menjawab tanpa pernah melakukannya. Jadi, esai ini dituntut Bapak Ibu menceritakan pengalaman-pengalaman yang telah Bapak Ibu alami, yang telah Bapak Ibu lakukan. Ya. Sekecil apapun itu tingkatnya, misalnya di dalam kelas ataupun dengan siswa, dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua murid. Yang penting Bapak Ibu itu sudah pernah mengalaminya dan melakukannya, ya. Jangan sampai Bapak Ibu belum pernah melakukan tapi Bapak Ibu jawab. Nah, jawaban yang mengada-ngada itu hindari. Tuh. Terus yang kedua, jangan menjiplak tulisan atau karya orang lain. Kadang Bapak Ibu kan bingung mau nulis apa. Kemudian cari di Google, kemudian Bapak Ibu copy paste, ya, atau mencontoh jawaban esai dari teman-teman angkatan sebelumnya. Itu usahakan jangan, ya. Kalaupun menjiplak itu dikembangkan dengan keadaan Bapak Ibu sendiri. Ya, jangan 100% plek jiplak, karena sistem di LMS di SMPKB itu sudah ada yang namanya plagiarismenya, itu bisa mengecek seberapa persen Bapak Ibu jawaban itu menjiplak atau tidak. Itu. Terus yang ketiga, penuhi jumlah karakter minimal yang disyaratkan. Nah, ini setiap poin-poin itu kan di bawahnya tulisan kecil itu kan ada misal 500 sampai 2000 karakter. Nah, itu penuhi jumlah tersebut. Jangan sampai yang diminta kok 500, Bapak Ibu menjawabnya hanya 499 karakter. Itu. Usahakan minimalnya, ya. Kalau minimalnya itu 500, ya usahakan dijawab 500 karakter. Cerita itu kalau sudah seperti Bapak Ibu di kelas itu, kalau cerita dengan murid, dengan siswa, itu kan tidak bisa berhenti. Nah, sama dalam menjawab esai ini juga Bapak Ibu sama halnya ketika bercerita di depan kelas. Hanya saja cerita ini dikemas atau dalam dan itu berlaku juga kok di kelas yang lain, ya, sama saja dalam bentuk tulisan. Terus selanjutnya adalah jangan sampai melewatkan soal, jangan sampai melewatkan menjawab soal, karena jika soal-soal itu terlewatkan maka tidak akan bisa mengerjakan soal berikutnya. Misal di nomor 1 ada 4 poin. Ketika Bapak Ibu belum selesai mengerjakan soal tersebut, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Jadi harus dikerjakan semua, ya. Yang selanjutnya itu pertanyaan opsional harus diisi. Nah, beberapa mungkin ada yang option atau seperti yang surat rekomendasi atau apa, tidak wajib. Usahakan dikerjakan semua Bapak Ibu, itu agar jawaban kita sempurna dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lolos. Terus tips selanjutnya yaitu tulis jawaban di Word terlebih dahulu. Nah, ini yang penting. Mengapa harus diketik di Word terlebih dahulu? Karena esai ini nanti akan dipertanggungjawabkan ketika Bapak Ibu pada seleksi wawancara. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada tahap wawancara ini tidak jauh dari jawaban-jawaban yang panjenengan jawab di esai. Jadi alangkah lebih baiknya jawaban tersebut ditulis di Word terlebih dahulu sehingga Bapak Ibu memiliki jawaban. Kalau panjenengan ketik di SMPKB langsung tanpa Bapak Ibu menyimpan di Word, maka tidak akan bisa dibuka jawaban ini nanti. Nah, itu. Terus selain itu dalam menjawab soal
esai di SMPKB itu kan ada batas waktunya, ya berapa menit, 5 menit atau 10 menit itu. Takutnya kalau panjenengan sudah menjawab, ya, panjenengan sudah menjawab, tapi waktunya habis, nah, maka jawaban tersebut tidak akan tersimpan eman-eman, ya. Sudah menjawab panjang, mungkin 5.000 karakter, 5.000 karakter, tapi waktunya sudah habis, sesinya sudah berakhir, maka jawaban tersebut tidak akan tersimpan. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu ketik dulu di Word agar memiliki arsip jawaban esai itu. Terus selanjutnya adalah teliti ulang sebelum diunggah. Nah, sebelum panjenengan pindah di SIMPKB itu, jawaban-jawaban tersebut sebaiknya diteliti lagi. Diteliti apakah ada kurang titik komanya, ada tanda hubung yang salah atau apa, itu diteliti terlebih dahulu. Apakah jawaban itu diulang-ulang kalimatnya atau bagaimana, itu diteliti terlebih dahulu. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu bisa minta saran, minta pendapat orang yang ahli di bidang tulis menulis agar jawaban Bapak Ibu bisa dibenarkan seperti itu. Terus poin selanjutnya adalah jawaban harus saling berhubungan. Maksudnya bagaimana ini? Dari pertanyaan-pertanyaan di esai itu kan ada apa ya? Ada benang merahnya itu nanti. Misal pertanyaan di esai kan apa motivasi Bapak Ibu menjadi guru penggerak? Apa peran yang dapat menguatkan Bapak Ibu sehingga pantas menjadi guru penggerak, terus inovasi-inovasi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, jawaban-jawaban itu harus berhubungan, ada benang merahnya, ya. Jangan misal di nomor 1 Bapak Ibu menjawab tentang A, kemudian di soal nomor 2 menjawab tentang B. Nah, ini akan membingungkan asesor ketika mengoreksi jawaban Bapak Ibu. Sebaiknya jawaban tersebut saling berhubungan, ya, ada benang merahnya. Terus tips selanjutnya jangan mengirim di hari terakhir. Nah, ini biasanya hari terakhir itu padat sekali, ya, padat sekali, semuanya mengirim di hari terakhir. Analoginya seperti ini, ketika pintunya itu kecil, semua orang masuk, nah tidak bisa masuk, uyel-uyelan, ibaratnya seperti itu, ya. Maka langkah lebih baiknya jangan mengirim di hari terakhir. Mungkin kalau saat ini sudah yakin Bapak Ibu dengan jawaban-jawaban itu, silahkan dikirim. Selanjutnya, bentar. Bentar, ya. Nah, terus selanjutnya adalah gunakan bahasa Indonesia baku, ya, jangan dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa-bahasa yang aneh, ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baku. Selanjutnya yaitu jawaban jelas dan tidak bertele-tele, ya, jelas, runtut, kemudian jangan mengulang-ulang kalimat, itu akan membingungkan tim penilai. Gitu. Terus selanjutnya adalah pahami maksud pertanyaan dengan cermat. Misal yang diminta pertanyaannya inovasi yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan, ya dijawab inovasi apa. Nah, Bapak Ibu jangan takut tentang inovasi atau apa. Ini inovasi ini tidak harus berhubungan dengan teknologi yang canggih, yang terkini, tidak. Bapak Ibu bisa berikan contoh, misalnya inovasi-inovasi pembelajaran di kelas yang bentuk sederhana, misalnya dengan tepuk-tepuk atau apa, panjenengan ceritakan, ya. Itu. Terus selanjutnya adalah tulis bukti kegiatan nyata, ya. Tulis bukti kegiatan nyata. Kapan kejadiannya? Oh, misal bulan Desember tahun 2022 Bapak Ibu pernah melakukan apa, bimbingan dengan rekan guru yang lain, itu. Selanjutnya adalah tunjukkan momen kolaborasi terbaik. Nah, ini yang sangat penting. Dalam jawaban esai ini Bapak Ibu wajib harus menonjolkan bagaimana Bapak Ibu bisa bekerja sama,
bagaimana Bapak Ibu bisa berkolaborasi, entah itu dengan murid, entah dengan wali murid, dengan rekan guru, ataupun dengan kepala sekolah. Itu harus tunjukkan ya, bahwa Bapak Ibu itu bisa berkolaborasi, bekerja sama. Itu jawaban yang mungkin diminta oleh tim penilai. Terus yang terakhir, jangan lupa klik tombol kirim berkas. Nah, ini kemarin ada teman sudah mengerjakan runtut mulai dari pengiriman apa tadi yang pertama registrasi, kemudian berkas-berkas, kemudian esai. Dia lupa belum klik tombol kirim berkas. Nah, waktunya sudah selesai. Nah, maka ini jangan sampai terlena ya, meskipun sudah centang hijau di esai maupun berkas, kalau Bapak Ibu belum klik tombol berkas, maka jawaban Bapak Ibu tidak akan terkirim ya. Tuh. Itu untuk seleksi tahap pertama. Nah, untuk seleksi tahap kedua yaitu ada yang namanya simulasi mengajar. Nah, ini kiat-kiat menghadapi simulasi mengajar. Yang pertama itu adalah siapkan KTP terlebih dahulu Bapak Ibu, bagi angkatan 8 ini yang mungkin minggu depan sudah menghadapi tahap kedua yaitu simulasi mengajar. Sebelum Bapak Ibu masuk ke link Jimit yang sudah dibagikan, Bapak Ibu jangan lupa siapkan KTP. KTP itu taruh di atas keyboard atau di samping laptop itu ya, harus, karena yang pertama kali ditanyakan asesor adalah KTP itu. Terus yang kedua adalah pelajari dan kuasai materi yang telah dibuat. Ini masih ada waktu, panjenengan Bapak Ibu bisa buka-buka RPP-nya, dipelajari, dikuasai materinya. Ingat Bapak Ibu hanya memiliki waktu 10 menit ya. Waktu 10 menit untuk simulasi mengajar. Ini ya, simulasi mengajar dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutup itu hanya 10 menit. Bapak Ibu bisa siasati, mungkin bisa terlebih dahulu latihan di kelas dengan anak-anak ataupun dengan didampingi rekan guru lain. 10 menit bisa dibagi, mungkin 2 menit pembukaan, 6 menit inti, kemudian 2 menit penutup. Terus selanjutnya adalah buatlah media yang simple, yang sederhana. Jangan terlalu merepotkan Bapak Ibu. Kalau saya dulu membuat media itu sangat sederhana, hanya pakai hanya pakai kertas manila putih, kemudian kartu kata, kartu kalimat. Loh Pak, kalau nggak pakai PowerPoint atau share screen aja, bukannya saya tidak karena waktu yang diberikan hanya 10 menit. Kalau saya harus share screen, terus menyiapkan video atau apa, mungkin waktunya tidak mencukupi itu. Ya. Terus selanjutnya gunakan waktu seefisien mungkin, 10 menit ya. Di kira-kira 2 menit pembukaan, 6 menit inti, kemudian 2 menit yang terakhir adalah penutup. Bisa latihan terlebih dahulu Pak Ibu. Terus yang terakhir adalah jawab pertanyaan dengan tugas. Kok ada jawab pertanyaan dengan tugas Pak? Gimana ini? Karena setelah Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar, ini nanti ada sesi tanya jawab dengan 2 orang asesor. Kurang lebih waktunya 5. Nah, hal-hal yang ditanyakan ini berkaitan dengan kegiatan mengajar yang telah Bapak Ibu laksanakan tadi, apakah metodenya apa atau medianya apa, kemudian bagaimana tingkat keberhasilan jika dilaksanakan di kelas itu. Oke. Selanjutnya adalah laptopnya agak lemot. Benar ya Pak Ibu. Nah, yang terakhir ini adalah kiat menghadapi wawancara. Ini wawancara beda hari dengan yang simulasi mengajar ya. Waktunya berbeda.
sama dengan tahap simulasi mengajar, dalam wawancara ini juga Bapak Ibu perlu menyiapkan KTP, karena yang pertama kali diminta asesor adalah KTP, tunjukkan KTP. Ya. Terus yang kedua adalah kuasai materi. Nah, ini tadi berkaitan dengan esai tadi, Bapak Ibu kan sudah menyimpan esai dalam bentuk Word. Nah, ini silakan dibuka-buka kembali esai tersebut, Bapak Ibu pelajari mana poin-poin yang penting disampaikan, kemudian Bapak Ibu bisa mempelajari kembali jika nanti asesor menanyakan seputar esai, maka Bapak Ibu dapat menjawab dengan mudah. Ya. Terus yang ketiga, cermat dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini yang penting. Asesor itu tidak hanya menanyakan satu pertanyaan saja selesai, tidak. Karena satu pertanyaan itu nanti akan berbuntut panjang. Nah, misal inovasi. Asesor bertanya tentang inovasi, apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan, sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah selama ini. Jika Bapak Ibu sudah menjawab satu, maka asesor akan bertanya kembali, mungkin dengan siapa kolaborasinya, atau bagaimana hasilnya, bagaimana dampaknya, terus apakah ada kendalanya. Itu satu jawaban, mungkin bermacam-macam pertanyaan. Terus selanjutnya adalah santai dan tidak tegang. Santai dan tidak tegang. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah lolos seleksi tahap 1, usahakan ya, jangan tegang, jangan grogi. Anggap saja Bapak Ibu sedang menghadapi atau berbicara dengan teman atau dengan siapa. Nah, itu. Asesor itu tidak akan marah atau tidak apa. Tapi wajar sih kalau Bapak Ibu nanti tegang, tapi bisa dicairkan suasananya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyapa terlebih dahulu, halo selamat pagi, assalamualaikum Bapak Ibu, gimana kabarnya, itu untuk mencairkan suasana. Itu. Terus selanjutnya adalah jawablah sesuai pengalaman. Nah, ini penting, jangan menjawab apa yang belum pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, tadi saya sudah menggarisbawahi bahwa sekecil apapun tindakan yang Bapak Ibu lakukan, baik itu di kelas, itu ceritakan, ya, ceritakan proses kolaborasi, proses kerjasama dengan berbagai pihak, dengan semua warga sekolah itu. Terus yang terakhir, jawablah dengan tegas, jangan bertele-tele, ya. Itu pemaparan dari saya. Ini ada sedikit pantun. Daun dan dahan jatuh berserak, biji jemuju. Mari sukseskan pendidikan guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Titik Ambarwati. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Miftahul Hadi. Tadi sudah disampaikan mengenai tips dan trik yang tepat pada saat menghadapi sesi di tahap 1 dan tahap 2. Dan di sini saya akan memberikan tambahan. Meskipun tadi sudah begitu lengkap ya, begitu lengkap Pak Miftah tadi menyampaikan uraiannya dari tahap 1, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Nah, ini saya hanya akan menambah sedikit pengalaman saya juga ya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Dengar sama suara nih. Sampun ketinggal Bapak Ibu. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menceritakan perjalanan saya mengikuti program guru penggerak ini. Kenapa saya daftar guru penggerak? Apa tujuan awal saya ikut program pendidikan guru penggerak? Dulu saya ikut program guru penggerak itu awalnya hanya asal daftar saja. Nah, adanya program pendidikan guru penggerak yang dapat kita lihat melalui SIM PKB
Awalnya saya pikir itu adalah sebuah pelatihan seperti biasanya yang pernah saya ikuti. Makanya saya daftar tanpa saya tahu seperti apa prosesnya nanti. Dan tapi ternyata sungguh luar biasa, di luar ekspektasi saya. Jika kemarin saya daftar CGP tanpa alasan dan tujuan yang jelas, saat ini saya ajak teman-teman guru untuk ikut program pendidikan guru penggerak karena alasan dan tujuan yang tepat. Ikut pendidikan guru penggerak bukanlah ajang bergaya ataupun karena ambisi untuk menjadi kepala sekolah, seperti yang sering kita dengarkan dari teman-teman kita misalkan. Pada saat kita ingin mengikuti pendaftaran calon guru penggerak ini, pasti ada beberapa rekan kita yang mengatakan, wah gaya ingin jadi kepala sekolah. Kata-kata itu pasti ada. Padahal pada saat awal saya mendaftar, saya tidak tahu tujuan dari guru penggerak ini untuk apa ke depannya, saya tidak tahu. Tapi ternyata memang seperti itu. Ya, meskipun tujuan awalnya memang saya tidak punya ambisi sama sekali untuk menjadi kepala sekolah ataupun pengawas ataupun apapun itu. Hanya saya niatnya itu ingin menambah ilmu saja. Tetapi pendidikan guru penggerak akan mengajak kita kembali ke jalan yang benar. Maksudnya seperti apa? Mengajak kita kembali ke jalan yang benar. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mengajar itu hanya sekedar mengajar. Tanpa arah misalkan, seperti itu. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak di sini, banyak sekali ilmu yang saya terima. Yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan sama sekali. Sama sekali belum pernah saya dapatkan. Untuk itu saya katakan di sini, saya ajak Bapak Ibu sekalian, jangan ragu untuk mendaftar program pendidikan guru penggerak ini. Karena di sini kita akan terbekali untuk menjadi guru yang dapat mewujudkan tujuan dari pendidikan. Nah, di sini ada trik dan tips untuk menuju CGP. Yang pertama jelas, niat. Kita harus niat. Kita niatkan tekad untuk mendaftar. Jangan mendaftar karena ikut-ikutan saja, karena teman mendaftar, kita ikut mendaftar, ataupun karena adanya perintah dari atasan. Tapi di sini, niat di sini kita harus niat. Lilita dari hati kita niat belajar dalam pendidikan guru penggerak ini. Kita niat untuk menuntut ilmu di sini. Bukan karena embel-embel yang lain, bukan. Tapi karena untuk menuntut ilmu mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Yang berikutnya adalah percaya diri. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini, kita harus percaya diri. Dari awal kita mendaftar, mengikuti di tahap 1, di tahap 2, hingga nanti pendidikannya selama 6 bulan. Kita harus percaya diri. Jangan pernah merendah. Kita harus percaya diri. Kita harus yakin dengan kompetensi yang ada pada diri kita. Yang berikutnya ada semangat. Terus semangat. Dari awal mendaftar, mengikuti tahap demi tahap, kita harus semangat. Jangan patah semangat. Terus semangat. Sampai nanti mengikuti pendidikannya pun harus semangat. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah berdoa. Tetap berdoa agar diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Kemudian bagaimana agar lulus IC? Tadi sudah diterangkan secara rinci oleh Bapak Miftahul Hadi. Dan di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa sampai lulus IC di tahap 1 program guru penggerak ini. Yang pertama, jawablah pertanyaan IC sesuai dengan pengalamanmu. Jadi, meskipun kita bisa sharing dengan teman-teman kita di SD ya, di sekolah kita, seperti apa ya contohnya, tapi kita di sini harus fokus dengan pengalaman kita sendiri, bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman kita. Karena di situ akan tertulis waktu dan tempatnya. Jadi kita tidak bisa di situ sekedar jawaban abal-abal, tidak bisa. Jadi jawabannya itu harus real,
pengalaman kita. Nah, di situ nanti akan berkelanjutan dari pertanyaan awal hingga akhir itu berkelanjutan. Jadi di situ memang jelas ada tempat, tanggal, peristiwanya seperti apa, itu runtut. Harus jelas menuliskannya. Kemudian tulislah sebanyak kata yang ditentukan di setiap kolomnya. Itu ada ketentuannya. Maksimal 1000 sampai 1000. Maksimal atau minimalnya berapa? Minimal berapa? Kalau kita menuliskannya kurang dari batas minimal itu, maka tidak akan bisa tercover. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari referensi jawaban IC, tetapi jangan menyalinya karena larangan plagiatisme. Nanti muncul. Kalau kita menyalin dari Google katakanlah, kita browsing dari Google, kita cari jawabannya, memang ada. Di Google tuh banyak sekali contoh-contoh jawaban IC CGP. Banyak sekali bisa kita temukan di Google. Tapi boleh menjadikan ini sebuah referensi boleh, tapi jangan menyalinya. Karena nanti kalau muncul plagiatisme, langsung dari awal sudah tidak lulus, langsung di tahap 1 tidak lulus, karena tadi adanya plagiatisme. Kemudian tuliskan semua sisi baikmu, terutama dalam menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jangan malu dalam ragu menuliskan semua pengalaman kita yang kita anggap itu terbaik dari diri kita. Misalkan, kita pernah menjadi panitia dalam sebuah perlombaan, ataupun kita menjadi ketua dalam ekstrakurikuler, pramuka, kepramukaan, itu juga sudah bisa menjadi bukti ya bahwa kita itu sudah memiliki modal untuk menjadi pemimpin. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu sekalian pernah mengadakan seminar di sekolah, memimpin rapat di sekolah, mengisi pelatihan-pelatihan seperti itu, baik di sekolah maupun di tingkat Dabin ataupun di tingkat kecamatan. Nah, itu bisa kita jadikan pengalaman kita di situ, kita tuliskan. Setelah menuliskan jawaban-jawaban kalian tadi pada kolom IC tadi, yang tadi sudah dijelaskan pula oleh Bapak Miftahul tadi, bahwa tuliskan atau salinlah jawaban kalian pada Word. Karena apa? Jawaban ini akan dipertanyakan pada sesi wawancara. Jadi, hafalkan jawaban IC yang telah kalian isikan, karena itu akan ditanyakan pada sesi wawancara. Nah, jika ini jawaban dari IC yang kita tuliskan tadi, itu real dari pengalaman kita, otomatis pada saat kita wawancara, kita akan ingat, oh iya, ingat teman saya ingat, nah seperti itu. Jadi ini adalah trik yang saya gunakan dulu pada waktu mengisi IC, hingga saya lulus di tahap 1 ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana agar lulus simulasi mengajar? Ini di tahap 2. Di tahap 2 ada simulasi mengajar dan wawancara. Kalau sekarang kan kita harus mengirimkan RPP di awal. Kalau dulu tuh RPP-nya dikirimkan di guru berbagi. Jadi seperti itu yang kita bisa gunakan pada saat simulasi mengajar. Nah, di sini pada saat simulasi mengajar, apakah yang kita persiapkan pertama kali, yaitu mencari tempat yang tenang untuk simulasi mengajar. Pengalaman saya kemarin, saya mendapatkan jadwal untuk simulasi mengajar, itu hari pertama tes simulasi, itu di jam pembelajaran. Kemudian saya gunakan ruang kelas. Tetapi ternyata berisik sekali, karena kelas di sebelah kanan kiri itu anak pada ribut. Jadi saya bingung untuk mengatur anak-anak ini. Kebetulan itu pada saat itu asesornya sangat baik sekali. Saya diberikan kesempatan untuk saya ini. Jadi untuk selanjutnya, langkah baiknya jika Bapak Ibu itu mencari tempat yang nyaman pada saat simulasi mengajar agar terhindar dari suara-suara bising yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Selanjutnya, persiapkan RPP tadi yang sudah Bapak Ibu upload tadi. Nah, untuk apa? Untuk kita sebagai persiapan, agar kita bisa menyiapkan alat peraganya. Dan kita bisa menguasai materinya dari RPP yang sudah kita upload tadi. Jadi harus sesuai dengan RPP.
simulasi kita mengajar tadi harus sesuai dengan RPP yang sudah kita upload. Peraga ini penting. Yang menjadi poin utama nanti di situ adalah peraga yang kita gunakan, meskipun hanya diberi waktu hanya 10 menit tadi ya, itu kita harus bisa menerapkan simulasi pembelajaran ini secara nyata dan menarik juga. Jadi harus ada peraga di sini untuk memperjelas materi yang kita sampaikan. Jadi tidak hanya berbicara aja tidak, tapi kita pakai media ataupun peraga. Kalau dulu saya menggunakan peraga gambar. Jadi gambar itu setiap materi saya tempelkan di papan tulis, saya tempelkan gambar seperti itu. Bisa menerangkan sedikit, sudah ada gambar-gambar di situ. Maaf guys, ada bunyi bel. Nah, selanjutnya alat peraga itu juga harus relevan dengan materi yang kita ajarkan. Kalau kemarin saya materi tentang kebersamaan, persatuan dan kesatuan, saya gunakan sapu lidi. Jadi sapu lidi itu saya gunakan satu, saya potong itu sebagai contoh jika tidak ada persatuan, dan sapu lidi yang berbentuk sapu yang sudah diikat itu sebagai bentuk persatuan. Nah, jadi di sini nanti bisa disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu akan simulasikan. Jadi media peraga itu sangat penting sekali. Kemudian ketika simulasi mengajar, lakukan dengan percaya diri, tenang, seolah kita mengajar seperti biasa dan sesuai langkah-langkah pada RPP yang telah dibuat. Jadi santai saja. Pada saat melakukan simulasi mengajar, santai saja. Seolah-olah itu tidak ada yang menilai kita. Kita santai saja, kita mengajar. Yang penting kita mengajarnya itu sesuai dengan materi dan sesuai dengan langkah-langkah tadi. Dan yang terpenting perhatikan durasi waktu. Jangan sampai waktunya sudah habis, kita belum selesai. Nah, jadi kita harus latihan terlebih dahulu. Misalkan jadwal kita simulasi hari Rabu. Hari Selasa kita latihan dulu di depan cermin di rumah. Sambil kita pasang jam di situ. Untuk meminit kita. Oh, kita pembukaan sekian menit. Awal sekian menit. Inti penutup sekian menit. Jadi pada waktu kita simulasi, kita benar-benar sudah siap. Karena kita sudah latihan dan kita sudah mengatur waktu tadi. Itu mengenai simulasi mengajar. Di tahap 2 juga tak kalah pentingnya ada wawancara. Kemudian bagaimana agar lulus wawancara. Sama seperti tadi, carilah tempat yang tenang untuk sesi wawancara. Kemudian lakukan dengan rileks, tenang dalam menghadapi dua penguji. Kita tenang saja. Kita jangan grogi, jangan deg-degan. Karena rasa grogi, deg-degan itu bisa memudarkan konsentrasi kita. Nanti kita bisa lupa semua apa yang akan kita katakan, akan kita jawab nanti apabila kita itu deg-degan dari awal. Jadi kita rileks dulu, kita tenang dulu. Kemudian jawablah semua pertanyaan dengan percaya diri, sesuai yang pernah dituliskan di IC, atau mungkin pengalaman baru yang dialami. Pengalaman saya kemarin waktu wawancara, hampir sebagian besar yang ditanyakan pada sesi wawancara itu ada pada IC. Tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di luar IC itu. Jadi pertanyaannya itu seperti apa itu? Contohnya ya, teman-teman saya di rekan kerja saya di sekolah, ketika saya lolos di tahap pertama ini, bagaimana respon teman-teman saya? Kemudian bagaimana saya mengatasi respon teman-teman saya ini? Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa betul di awal itu pada saya kan ikut angkatan kelima, jadi masih langka ya yang ikut CGP ini. Jadi banyak sekali kan yang agak sedikit ya negatif thinking lah seperti itu. Jadi ditanyakan cara saya seperti apa agar saya itu bisa merangkul teman-teman saya, bahwa memberikan penjelasan bahwa saya mengikuti program ini bukan karena apa-apa, tidak.
Tapi karena saya memang fokus ingin memperdalam ilmu saya, meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, seperti itu. Kemudian jangan ragu dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, ini kebiasaan gagal di tahap wawancara itu karena apa? Pada saat asesor memberikan pertanyaan pada kita, kita sering seperti ini. Apa ya? Gimana ya? Nah, itu jangan seperti itu. Pada saat menjawab pertanyaan dari asesor, kita menjawab jangan ragu. Kita langsung aja menjawab. Jangan ragu, jangan patah-patah dalam menjawabnya, jangan patah-patah. Langsung aja kita berbicara. Santai saja. Kita jawab sesuai dengan realita pengalaman kita. Jadi jangan berpikir lama, itu jangan. Itu kalau kita berpikir lama, itu menandakan bahwa kita itu kurang fokus, ataupun kita itu mungkin tidak yakin dengan jawaban kita. Yang berikutnya, yang paling penting adalah tunjukkan kemampuanmu, jangan merendahkan diri. Maksudnya seperti apa? Di sini, karena kita mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, tujuannya adalah menciptakan pemimpin pembelajaran. Jadi di sini, kita itu harus menonjolkan kelebihan kita seperti apa di sini. Jangan malu, kita berbicara, kita tonjolkan kelebihan kita, jangan merendahkan diri. Jangan bilang tidak pernah. Kita pernah melakukan apapun tentang menjadi pemimpin pembelajaran, kita pasti pernah. Karena guru itu adalah sejatinya pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran bukan hanya kepala sekolah, tapi di kelas guru itu juga sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kita jangan ragu, kita mengungkapkan kelebihan kita apa, kita katakan di situ kelebihan kita, sehingga kita mengikuti program guru penggerak ini. Karena kita memiliki kelebihan ini dan kita ingin meningkatkan kompetensi kita untuk benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semangat. Semoga sukses menjadi pemimpin pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jangan ragu untuk mendaftar mengikuti program guru penggerak, karena banyak sekali ilmu yang akan kita dapatkan di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Tuti. Malah saya yang jadi moderator ini gantian. Untuk sesi selanjutnya adalah mungkin Bapak Ibu ada yang belum jelas atau ingin bertanya, silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Atau kalau malu bisa tuliskan di kolom chat. Monggo saya beri kesempatan untuk mungkin bertanya atau apa. Tidak ada yang tanya, berarti sudah jelas semua, Mbak, ini. Alhamdulillah, semoga rekan-rekan Bu Sofiana. Silakan, Bu. Dibuka mic-nya. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya soal RPP tadi, Bu Tuti ya? Bu Tuti atau Bu Titi ini? Oh, Bu Titi. Atau sama Pak Hadi, monggo. Untuk RPP tadi kan untuk yang nanti disimulasikan itu kan 10 menit. Tapi untuk penulisan di alokasi waktunya di modul ajar atau RPP-nya itu tetap 10 menit atau 2 kali 35 menit atau seperti apa? Terima kasih Bu Sofi atas pertanyaannya. Untuk RPP ini, RPP yang akan diunggah ya di guru berbagi yang akan digunakan untuk simulasi mengajar. Kalau pengalaman saya dulu, Bu, ini RPP yang saya unggah adalah langsung RPP 10 menit pembelajaran. Jadi sudah saya rinci di langkah-langkah pembelajarannya, 2 menit pembukaan, 6 menit inti, kemudian 2 menit di penutup. Tapi alangkah lebih baiknya jika Ibu bisa membuka panduan pada pendaftaran di angkatan 9 ini, bagaimana RPP yang diminta, apakah langsung 10 menit atau 2 kali 35 menit itu. Monggo dibuka dulu panduannya seperti apa. Tapi kalau dulu saya langsung 10 menit itu. Mbak Titi mau menambahi mungkin? Iya, sama Pak. Saya juga kemarin langsung 10 menit.
Jadi pada saat simulasi mengajar, saya benar-benar menerapkan RPP tersebut 10 menit. Oh, ngoten. Nggih, terima kasih Bu Titi, Pak Hadi. Bu, Oke, sami-sami. sami-sami Bu. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Nggih, monggo. Dibuka kameranya juga nggak apa-apa. Oh, dibuka. Nggih. Ini berpampingan. Bisa mendengar suara saya nggak, Pak? Nggih, Oke, masuk. bisa. Oke. Dengan Bu siapa? Nggih. Pujian. Silakan Budian. Ya, di salah satu CV itu kan ada menuliskan pelatihan terbaik, 3 pelatihan terbaik. Nah, itu sebaiknya kita menuliskan pelatihan terbaik itu yang baru tahun kemarin, atau bolehkah yang beberapa tahun yang lalu? Seperti itu. Terima kasih. Oh, terima kasih Budian. Mbak Titi mau dijawab terlebih dahulu? Ya, kalau sesuai pengalaman saya kemarin memang dari ketiga itu saya itu kan batasnya 2 tahun ya, 2 tahun terakhir kalau nggak salah kemarin ya. Itu yang saya upload di situ 3 itu yang benar-benar penting dan sesuai dengan pendidikan. Jadi yang upload itu saya benar-benar dengan pendidikan dan tingkatnya itu nasional, bukan yang tingkat kabupaten. Jadi pelatihannya itu tingkat nasional. Demikian Pak, yang saya upload kemarin, yang 3 pelatihan itu. Oke, hampir sama seperti Bu Titik. Untuk saya kemarin juga yang saya upload itu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dan itu pun saya pilih dari 3 yang terbaik. Ya. Misal Bapak Ibu tidak memiliki tidak memiliki tingkat nasional, tidak memiliki tingkat provinsi, tidak memiliki tingkat kabupaten, ya yang punya sepunyanya itu diupload. Jangan pinjam milik orang lain, jangan ya. Yang diupload milik Bapak Ibu sendiri. Misal Pak, temanku punya 10 tingkat nasional, sudah diupload 3, masih sisa 7, tak pinjamnya 7 itu tak pinjamnya ya, jangan. Lebih baik punyanya Bapak Ibu sendiri ya, jangan marry dengan temannya yang punya tingkat nasional, punya tingkat provinsi, punya tingkat kabupaten. Kalau Bapak Ibu punyanya tingkat kecamatan ya diupload aja tingkat kecamatan itu. Seperti itu, Budian. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya terkait simulasi mengajar, atau sudah jelas semua, ini sudah siap tempur? Mungkin Bu Titik bisa cerita pengalaman Bu tentang ketika mengikuti pendidikan kemarin selama berapa bulan kemarin, 6 bulan gitu. 6 biar bulan. Biar teman-teman di sini Bapak Ibu punya gambaran bagaimana Pak, guru penggerak itu bergerak-gerak terus, nggak pernah jenak di kelas, tidak pernah di kelas, tidak pernah mengajar. Bagaimana Bu Titik? Coba diceritakan, sharing pengalaman. Iya. Ya, sering pengalaman ya selama mengikuti pendidikan CGP kemarin ya. Itu tidak meninggalkan jam pelajaran lah. Kita tetap mengajar. Tidak mengganggu jam pembelajaran. Di sini pendidikannya itu belajarnya, daringnya itu kita sesuaikan dengan waktu kita. Yang daring bersama fasilitator ataupun instruktur pun itu setelah jam pembelajaran. Jadi tidak mengganggu jam pembelajaran. Tugas-tugasnya pun kita bisa kerjakan itu di luar jam pembelajaran. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Dan pengalaman saya masih sempat healing, Pak. Jadi tidak mengganggu sama sekali. Nah, di sini yang saya dapatkan di pendidikan CGP ini sangat luar biasa. Banyak sekali ilmunya. Di setiap modulnya saja itu sungguh luar biasa ilmu saya dapatkan, dan belum pernah saya dapatkan di pendidikan manapun lah. Baru di sini. Kalau pengalaman ikut PPG, itu di situ yang dibahas kan hanya perangkat pembelajaran.
Tapi di sini yang kita bahas keseluruhan tentang pendidikan di sekolah, khususnya yang berpihak pada anak. Ini yang terpenting. Jika sebelumnya saya itu mengajar asal mengajar sajalah, seperti biasa. Tapi setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya jadi tahu, oh ternyata saya itu salah. Saya itu salah dalam mengajar. Nah, di sini sungguh luar biasa sekali. Dan melalui CGP ini, saya juga bisa berbagi dengan rekan sejawat saya di sekolah. Saya bisa melakukan diseminasi. Jadi imbasnya bukan hanya pada saya, juga pada rekan kerja saya di sekolah, juga pada anak didik saya. Yang paling menarik di sini adalah saya beri bocoran sedikit ya Pak, nggih, pendidikan penggerak ini. Ya, mohon maaf, iklan Pak, itu ada bel. Itu yang awalnya saya itu mengajar, saya sering memberikan reward pada anak-anak yang bisa itu. Ternyata di sini sebetulnya reward itu tidak boleh. Kemudian hukuman. Sebelumnya saya itu sering memberikan hukuman pada anak-anak. Anak yang tidak mengerjakan PS, silakan berdiri di depan. Yang terlambat, silakan menuliskan. Saya tidak akan mengulangi saya lagi sama sekali, seperti itu. Itu bukan hukuman. Ternyata di sini saya tahu bahwa semua itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Hukuman dan hadiah itu tidak boleh diberikan kepada anak. Karena apa? Ini akan membekas di jiwa anak. Tidak baik. Untuk kedepannya selanjutnya itu tidak baik. Jadi itu berpengaruh terhadap psikologi anak. Seperti hukuman. Kita memberikan hukuman sekecil apapun pada anak, itu akan membekas pada jiwa anak ke depannya. Pasti sampai mereka tua pun mereka akan ingat pada kita. Bu, itu lo dulu pernah menghukum saya, lah seperti itu. Kemudian mengenai hadiah. Ini tidak tepatnya seperti ini. Kita memberikan hadiah pada anak yang bisa. Otomatis yang bisa hanya anak-anak itu saja. Anak-anak yang lain itu pasti, Pak aku nggak iso. Pasti seperti itu. Belum berusaha, mereka sudah minder terlebih dahulu. Jadi adanya hukuman dan hadiah itu, saya baru tahu di CGP ini bahwa tidak boleh terjadi di kelas. Sebelumnya saya sering melakukan ini di kelas, memberikan reward, memberikan hukuman, meskipun bukan hukuman fisik ya, tapi hukuman seperti itu ternyata juga tidak boleh dilakukan. Nah, di sini di pendidikan nanti juga Bapak Ibu akan menerima sebuah pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini yang sangat penting untuk anak didik kita yang sebelumnya belum kita pernah lakukan di kelas, nanti di pendidikan ini akan kita terima dalam pendidikan CGP ini. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah menoleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, tetap lurus ke depan. Ikuti hati nurani kita, niat awal kita mendaftar CGP. Seperti itu, Pak. Terima kasih, pengalaman yang luar biasa ini, Bu Titi. Hampir sama dengan Bu Titi tentang pengalaman selama mengikuti pendidikan kemarin. Ya. Bapak Ibu jangan berpikiran, jangan ada bayangan, ikut CGP, Zoom setiap hari dari habis subuh sampai mau isya. Tidak ya. Untuk kegiatan pembelajaran itu fleksibel, ya, fleksibel. Kita bisa mengatur waktunya. Mungkin kita bisa punya waktu membuka LMS, mungkin maghrib, setelah maghrib itu ya, setelah maghrib atau mau tidur baru bisa buka LMS itu juga nggak apa-apa. Jadi tidak 24 jam full kita di depan laptop, tidak ya. Karena memang fleksibel ini untuk kegiatannya. Beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan dibuka mic-nya. Malu semua ini, Bu. Ayo silahkan, mumpung ada kesempatan untuk bertanya. Bapak Ibu, guru penggerak. Oh ya, untuk menambahi tadi untuk simulasi mengajar itu Bapak Ibu, usahakan gimana ya, baik simulasi maupun wawancara itu usahakan Bapak Ibu persiapkan 30 menit sebelum, misal Bapak Ibu mendapat jadwal pukul 10.
pukul 9 mungkin Bapak Ibu sudah, oh nggih, Bu Fitria, saya stop dulu saya sharingnya. Bu Fitria silahkan yang mengangkat tangan, mau bertanya mungkin. Ya, Oke. terima kasih Pak Takuledi. Ini terkait dengan RPP saya. Tadi sudah dijelaskan untuk triknya, karena ini kita nanti dikasih waktu 10 menit ya. Jadi kita bisa menggunakan waktu seefisien mungkin. Nah, gambaran RPP saya, ini saya kan untuk di RPP saya itu ada di mana sesi harus terjun ke lapangan. Jadi enggak maksudnya pembelajarannya itu enggak di dalam kelas, dalam waktu. Jadi otomatis karena waktu 10 ya, karena ini karena simulasi enggak mungkin saya istilahnya apa ya, terjunkan kan enggak mungkin kan. Saya cuma memberi gambaran secara lisan atau bagaimana untuk memaparkannya itu. Mohon bisa dikasih tips dan solusinya. Terima kasih. Untuk Bu Fitria ini mohon maaf, RPP yang digunakan ini nanti kelas berapa? RPP saya kelas 6. Kelas 6, materi apa Bu kalau boleh tahu? Ini materi tentang alat-alat yang diekspor dan impor, dan kebetulan itu di dekat sekolahan saya itu kan ada pabrik seleb beras organik Matiarjo. Jadi itu saya ajak ke situ, dan di situ ada beberapa beras juga produksinya yang diekspor. Nah, dari itu nanti saya ada alat-alat dan barang-barang yang ekspor dan impor gitu kan. Jadi apakah itu nanti untuk menjelaskannya itu cukup secara gambaran atau bagaimana untuk bisa memaparkan kepada asesornya? Terima kasih. Oke, Bu, mohon maaf, Bu, izinkan saya bertanya, kira-kira waktu 10 menit ini nanti kalau panjenengan ajak keluar ini nyukup apa tidak waktunya? Terus apakah panjenengan juga akan ngotong-ngotong laptop keluar di jalan raya kemudian sampai ke pabrik seleb itu? Apakah seperti itu nanti? Ya enggak toh Pak, maksudnya gini. Berarti panjenengan bisa menjawab sendiri. Nah, waktu 10 menit berarti kan Bu Fitria ini kan tidak mungkin keluar ruangan kemudian ngotong-ngotong laptop sampai ke slab kan tidak mungkin. Maka saran saya alangkah lebih baiknya mungkin Bu Fitria bisa membawa contoh beras ya, beras yang kualitas ekspor ini, bawalah ke kelas sebagai alat peraga, bisa ditunjukkan anak-anak ini adalah contoh beras yang diproduksi di desa kita yang sudah diekspor sampai ke luar negeri 5 benua mungkin, atau dalam proses produksinya Ibu bisa membuat gambar kemudian dicetak kemudian ditampilkan di papan tulis. Nah, bisa dengan gambar tersebut seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Miftahul Hadi. Sebuah gambaran saja dan ada sebuah produknya gitu ya. Iya, betul. Jangan definisi merepotkan Ibu sendiri ya. Waktu 10 menit Ibu mau keluar ngotong-ngotong laptop sampai ke selak itu jangan ya. Malah berbahaya nanti. Itu. Terus tambahan lagi dalam proses pembelajaran ini, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu berakting seolah-olah Bapak Ibu itu mengajar di kelas dengan suasana yang gaduh, yang ramai, anak-anak itu lari ke sana kemari. Terus Bapak Ibu memberikan apa ya? Memberikan peringatan. Ayo Mas Dava silakan duduk, Mbak Aini coba jangan usil dengan temannya. Nah, tampilkan seperti itu. Itu termasuk penilaian Bapak Ibu dalam keterampilan mengelola kelas. Itu termasuk penilaian ya. Jangan Bapak Ibu ngomong aja di depan, tidak ada interaksi dengan murid, itu jangan. Bapak Ibu bisa acting seperti itu tadi. Yuk silakan yang ingin menjawab silakan maju. Nanti teman-teman yang lain kalau teman kalian maju didengarkan terus. Ya silakan maju. Iya, terima kasih Mbak telah menjawab pertanyaan dari guru. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada tanggapan? Nah, seperti itu. Bapak Ibu bisa acting seolah-olah Bapak Ibu itu mengajak interaksi mereka. Dan yang paling penting pada saat akhir pembelajaran jangan lupa memberikan umpan balik serta refleksi.
bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, kita sudah belajar apa saja hari ini, apakah kalian senang, apakah kalian punya pengalaman yang lain dari materi hari ini yang kita pelajari, seperti itu penting sekali. Oke. Itu. Bu Titik, mungkin mau menambahi? Iya Pak, menambah sedikit, penguasaan kelas tadi nggih, itu juga penting pada saat penilaiannya juga. Di penilaian itu, penilaian kelas itu, kita seolah-olah memang ada anak di situ. Jadi kita seolah-olah menunjuk anak, siapa yang bisa misalkan, oh ya Mas Budi, apa jawabannya? Seperti itu. Kemudian di sesi diskusi terakhir, silakan kelompok A, maju presentasi ke depan, ya tepuk tangan, kita bisa seperti itu. Nah, itu juga penting sekali. Jadi seolah-olah memang real itu pembelajaran asli di kelas, meskipun hanya 10 menit, tapi itu mencakup semua. Langkah-langkah pembelajaran itu tercakup semua pada saat simulasi. Demikian, Pak. Terima kasih tambahan yang luar biasa dari Bu Titik. Monggo Bapak Ibu kalau masih punya unek-unek tentang seleksi tahap 1, tahap 2 bisa ditanyakan. Masih ada waktu ini beberapa menit. Bu Artis Tioningsi membuka mic, mungkin ingin bertanya. Kalau belum ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan tadi cerita tadi ya tentang proses pendidikan selama 6 bulan Bapak Ibu, itu waktunya fleksibel karena tidak setiap hari kita dihadapkan dengan laptop Jimit setiap hari dari subuh sampai isya, tidak ya, karena dari satu submodul itu dihabiskan dalam waktu 10 hari. 10 hari itu hanya ada 3 kali jadwal kita tatap maya dengan entah dengan instruktur ataupun dengan fasil itu. Dan waktunya pun itu diatur setelah kegiatan pembelajaran. Mungkin pukul 3 sore baru dimulai atau fasilnya minta setelah maghrib itu ya. Dan hanya berapa jam ya? 2 jam enggak Titik ya? Untuk sesi Jimit ini 2 jam ya. Itu. Dan yang lebih menyenangkan lagi selain pembelajaran mandiri lewat LMS, kita juga ada kesempatan lokakarya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih lokakarya ya. Di lokakarya ini kita bisa berjumpa dengan rekan-rekan sesama CGP dari seluruh Kabupaten Demak. Kita mengikuti pembelajaran tatap muka selama 1 hari dari pukul 7:30 hingga 4 sore itu. Di situ kita saling berbagi praktik baik, sharing pengalaman, dan tentunya sangat menyenangkan lah kalau karya itu. Ya. Maka jangan gimana ya, fobia, jangan takut daftar CGP, nggak ada waktunya, nggak ada waktu untuk belajar, nanti sibuk, nanti saya kurus, nanti saya gemuk, takut kurus, ikut CGP, enggak, jangan. Buang pikiran-pikiran negatif tersebut ya. CGP itu kesempatan luar biasa kita untuk belajar. Kita bisa menyuruh murid kita tiap hari, ayo anak-anak belajar, besok ulangan, ayo anak-anak belajar, kalau nggak belajar nanti kamu nggak naik kelas. Sama, kita sebagai guru pun harus disemangati seperti itu. Ayo kita belajar supaya kita juga naik kelas, supaya kita tidak kalah dengan murid kita, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup sampai di sini perjumpaan kita? Halo Bu Titik, bisa menambahi lagi Bu? Iya. Di sini di CGP ini kita akan bertemu dengan orang-orang hebat, ya. Jadi ya, saya percaya Bapak Ibu sekarang ada di sini hebat-hebat semua. Nah, untuk itu mari bergabung di CGP. Nanti di situ kita akan bertemu dengan guru-guru hebat se-Kabupaten Demak. Kita bisa sharing-sharing, berkolaborasi. Jadi kita bisa belajar bersama di situ. Kita bisa menciptakan, meningkatkan sekolah kita menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Karena di situ kita akan melihat seperti apa sekolah di rekan CGP kita yang lain. Kita bisa meniru positifnya, bukan negatif, positifnya. Kita bisa meniru. Jadi di sini sangat luar biasa sekali pembelajarannya. Kita akan bertemu dengan fasilitator yang akan mendampingi kita, dengan pengajar praktek yang akan mendampingi kita setiap hari,
Jadi jangan takut. Jangan takut apabila nanti kalau nggak bisa ngerjakan tugasnya bagaimana ya? Saya nggak bisa IT gimana ya? Jangan seperti itu. Nanti di sini di CGP ini nanti ada kelompok kecil. Kelompok kecil yang akan dipandu oleh satu PP. PP ini akan memandu kita, mendampingi kita selama di pendidikan CGP ini. Dan teman-teman kita satu kelompok ini juga akan membantu kita. Jadi tidak jalan sendiri, egoisme tidak ada. Jadi kita akan bekerja sama di sini, berkolaborasi. Jadi jangan takut. Karena kalau ada kesulitan sekecil apapun, kita bisa saling di kelompok kecil kita. Kita bisa katakan, ini kok saya belum paham ini. Nanti kita saling berbagi di situ. Kita saling membantu di situ. Bahkan kita bisa semacam anak-anak kerja kelompok. Kita bisa ketemu, kerja kelompok, mengerjakan bersama. Itu sangat bisa sekali. Jadi jangan takut, jangan pernah punya alasan saya tidak bisa. Saya tidak bisa IT. IT itu apa, saya tidak tahu. Nah, sekarang itu pasti semua orang tuh bisa IT karena bisa dipelajari. Itu karena itu benda nyata, kelihatan. IT, laptop itu kelihatan, jadi bisa dipelajari. Jadi disinilah kita belajar bersama. Jadi jangan takut, jangan bilang saya tidak bisa, nanti saya gimana mengerjakan tugasnya, saya tidak bisa, jangan seperti itu. Karena kita bisa saling sharing, kolaborasi dari kelompok kecil. Nanti di kelompok kecil ada kelompok kelas lagi. Kita bisa berkolaborasi lagi di situ. Ada fasilitator yang siap sedia 24 jam, kita telepon, kita tanya, meskipun ada tugas, kita tidak bisa mengerjakan, kita bisa menghubungi fasilitator. Kita akan dipandu, kita akan dibantu. Jadi jangan takut, jangan pernah beralasan sulit, tidak ada yang sulit. Semua itu mudah selagi kita tuh punya niat dan semangat. Nah, jadi jangan pernah ragu Bapak Ibu. Lanjutkan untuk menuju menjadi CGP, setelah CGP nanti menjadi GP, guru penggerak. Demikian Pak. Tambahin lagi Pak. Saya juga bingung ini teman-teman ini masih ada yang ragu atau mungkin sudah paham karena diam semua Pak. Sepertinya teman-teman sudah selesai mengerjakan esai Bu ini. Yang angkatan 8 mungkin sudah kirim berkas untuk teman-teman yang angkatan 9 yang melaju. Iya paham. Mungkin ya teman angkatan 8 sudah siap ini untuk simulasi mengajar. Angkatan 8 silakan latihan itu simulasi mengajar. Nah, dari sekarang menyiapkan untuk latihan simulasi mengajar sesuai dengan langkah-langkah tadi. Langkah-langkah di RPP tadi menyiapkan media, peraga dari sekarang. Pasti nanti lancar pada saat simulasinya. Ya ini kalau Bu, jika ada mungkin satu sekolahan ada mungkin lebih dari 2 CGP yang lolos di seleksi angkatan 8 ini enak Bu ya, mungkin bisa saling membantu. Oh saya praktik, kamu yang memperhatikan, mungkin bisa gantian itu. Ya. Oke Pak, kebetulan ini teman saya ini di angkatan 9 Pak daftar Pak. Ada dua guru daftar di angkatan 9 ini. Ya, semoga lulus di tahap 1 dan tahap 2 untuk amin. Saya tekankan lagi untuk teman-teman di angkatan 8 yang akan menghadapi seleksi wawancara dan simulasi mengajar, pahami materi, pahami esai, jangan takut, jangan grogi dengan asesor itu ya. Untuk mencairkan suasana tadi mungkin bisa tegur sapa terlebih dahulu, sekedar selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya, itu seperti itu untuk mencairkan suasana agar Bapak Ibu tidak tegang, agar tidak buyar ya. Kalau Bapak Ibu dari awal sudah tegang itu menjawab itu A, I, U, E, O. Oh ya ini dalam menjawab itu jangan memakai kata mungkin ya. Buang jauh-jauh kata mungkin. Asesor membutuhkan jawaban yang pasti-pasti, jangan memakai kata mungkin. Tuh. Sementara untuk teman-teman Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi angkatan 9, pesan saya di esai diteliti kembali, dibaca-baca kembali, mungkin ada tim editingnya, mungkin satu sekolahan ada Bapak Ibu guru yang pandai dalam mengedit kalimat, mengedit kata-kata, minta bantuan Pak Bu, tolong
ini esai saya tolong dikoreksi mana yang bagian yang kurang, mana yang bagian kelebihan tolong dikoreksi itu. Terus kemudian RPP juga jangan diunggah pada hari terakhir. Semuanya baik RPP maupun esai jangan diunggah pada hari terakhir. Terakhir hari apa Mbak Titi? Hari Selasa. Hari Selasa. Oh, hari Selasa mungkin bisa diselesaikan hari Minggu besok, nanti malam dibuka-buka lagi, besok diselesaikan, malam Senin di submit, kirim berkas, bismillah, semoga lolos, lancar, hingga ke pendidikan, seperti itu. Amin. Sepertinya Bapak Ibu di sini sudah paham semua. Mbak Titi, mungkin bisa kita tutup ya, karena sudah lebih dari 1 jam, mungkin Bapak Ibu ingin melanjutkan aktivitas yang lain. Monggo Mbak Titi. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah mengikuti sesi sharing pada hari ini. Semoga Bapak Ibu semuanya yang sudah berada lolos di tahap 1 angkatan 8 bisa lulus di tahap kedua dan bisa melanjutkan ke pendidikan guru penggerak hingga akhir hingga menjadi guru penggerak. Demikian pula dengan Bapak Ibu guru hebat yang saat ini sedang mendaftar di angkatan 9, semoga lancar dan dipermudah lulus di tahap 1 dan tahap 2 sehingga bisa mengikuti pendidikan guru penggerak hingga akhir dan memperoleh predikat guru penggerak. Semoga kita semua sukses. Demikian ya Bapak Ibu guru. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan yang terjadi pada sesi Zoom hari ini, saya Titi Ambarwati beserta Bapak Miftahul Hadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi semangat bagi Bapak guru hebat, jangan pantang menyerah, terus maju ke depan demi membulatkan tekad kita, niat kita mencapai tujuan menjadi guru penggerak. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan jika ingin melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih.